kedua, menata kembali tujuan hidup kita yang sebenarnya. Tadi seperti disampaikan oleh Profesor Richard tadi ya, bahwa orang yang tidak punya tujuan hidup yang noble, yang mulia, mereka endingnya hanya memenuhi hawa nafsu dia, gitu ya. Lah, kita sudah dikasih oleh Allah tujuan hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya kan? Ya, akhirnya apa? Ya kita harus fokuskan semua amal kita itu untuk liya'budun, untuk beribadah, untuk menyembah dan submit kepada Allah SWT. Hatta perbuatan-perbuatan kecil seperti tadi yang saya bilang, mencuci piring, memasak, ya kegiatan seharian, ngepel dan seterusnya, itu kita kaitkan kembali dengan tujuan awal kita itu, kenapa kita berada di sini, kenapa kita melakukan ABCD, gitu ya. Ada dan bisa itu. Kalau nggak bisa nanti bisa tanya langsung kepada Mbak Feby ya, Insya Allah bisa jawab. Kemudian yang selanjutnya, selalu berupaya untuk menghisap diri sebelum kita dihisap oleh Allah. Ya, sudah banyak hadisnya. Ada salah satu hadis Rasulullah menjelaskan orang cerdas adalah orang yang selalu menghisap dirinya. Ini ada di slide berikutnya. Orang cerdas adalah orang yang selalu menghisap dirinya dan beramal soleh untuk bekal kehidupannya setelah mati. Orang lemah adalah orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. Ya, jadi hisap diri kita sama seperti Umar bin Khattab mengajari kita untuk menghisap diri kita, ya. Dan itu bisa kita lakukan sebelum kita tidur, ya. Ketika kita bangun tidur, paling enak sebelum kita tidur kita bisa flashback hari ini apa aja ya yang saya itu sudah salah, yang saya itu harusnya bisa diperbaiki, yang saya itu sudah good, very good, misalkan gitu. Ya itu kita bisa hisap sendiri. Ya, kalau ada banyak yang salah, astaghfirullah, kita minta ampun kepada Allah. Kita minta maaf kepada orang-orang yang kita salahi, gitu ya. Di antara kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal ini yang ke berikutnya. Sorry. Bentar. Ini ya. Sungguh-sungguh beramal soleh sebagai bekal untuk kehidupan sesudah mati, ya. Kalau perlu hindari multitasking, akhwati fillah. Banyak ya, banyak teori mengatakan oh multitasking itu bagus. Ada juga teori yang mengatakan multitasking itu sebenarnya nggak bagus. Sekarang ini ya, supaya nggak ngantuk, di situ udah malam kali. Sekarang jam berapa sih? Subhanallah. Oke, jam 13.48. Saya kasih. Nggak ngantuk kok dok, tenang aja. Kan harus keep silent. Oke, betul. Oke, saya kasih contoh sekarang ya. Sebentar. Ini saya stop sharing dulu. Oke, saya ingin lihat wajah-wajah akhwati fillah. Saya mau minta salah seorang volunteer, satu orang aja. Siapa yang mau? Bisa angkat tangan? Mbak Fitria Jember. Oke, monggo Mbak Fitria. Oke, di-unmute ya kalau bisa sebentar. Unmute. Oke. Ini contoh dari sebuah multitasking. Saya kasih timer ya. Coba Mbak Fitria, hitung 1 sampai 10. Oke? Saya hitung nanti 1, 2, 3, nanti saya kasih timer. Sebentar, timer saya di sini. Oke, ini timernya ya, kelihatan. Oh, nggak kelihatan ya? Nah. Kelihatan. Anyway, saya deh sama saya. Oke, ready? Ya, hitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 6 detik 44. Oke. Sekarang saya minta saya tunjuk ya yang duduk manis ya. Oke, saya minta Umi Rahmawati pakai headset ini, Masya Allah. Oke, Umi. Bunda Umi sudah Umi ya. Saya coba Umi eja huruf A sampai J. Ya, ini tadi ingat ya Mbak Fitria, 6 detik 44 milidetik. Umi eja A sampai J mulai dari sekarang, go, cepet-cepetan. A B C D E F G H I J. Oke, 4 detik 28. Alhamdulillah. Sekarang, oke, hebat ya, Masya Allah. Sekarang saya minta Bunda Fitria dulu ya, coba eja dan hitung A dan 1. Misalkan gini, A1, B2, C3. Oke, ready? 1, 2, 3. 1A, 2B, 3C, 4D, 5E, 6F, 7G, 8H, 9I, 10J. Oke, berapa waktunya? 9 detik. Oke, sekarang coba Umi, Bunda Umi. 1, 2, 3. A1, B2, C3, D4, E5, F6, F6, G7, H8, I9, J10.
Oke, 18 detik ya. Nah, Lama. apa ini poinnya ya, Dok? Poinnya multitasking itu satu mengurangi keefektifan waktu kita, ya. Katanya sih bisa dua-duanya gitu ya. Saya mute ya. Katanya bisa. Oh, saya bagus. Saya mother itu has to be multitasking. Enggak, sebenarnya multitasking itu merusak konsentrasi. Tadi udah ya. F5, F6 gitu kan. Waktunya jadi lebih panjang, ya. Hasilnya juga nggak memuaskan karena kita kesandung-sandung gitu loh. Nah, ini contoh sederhana. Makanya kalau kita mau serius melakukan sesuatu, fokus pada satu amal, selesaikan itu, habis itu berangkat ke amal berikutnya. Nggak kemudian, oh saya mau ini. Ya, saya pernah ya ada gambar tangannya pegang ini, pegang hoover, yang satu pegang pulpen, nanti ada tangan di belakang 10 gitu ya. That is not effective. Itu bukan sebuah perbuatan yang efektif. Dan orang yang mindful itu nggak seperti itu. Orang yang mindful kalau dia sholat, dia fokus sholat. Nggak kemudian mikir, oh nanti masak apa ya, oh tuh ayamnya ada di situ, aduh kok belum dikeluarin misalnya gitu ya. Ya nggak khusyuk. Makanya kalau mau sholat itu harus dikondisikan. Makanya tadi Mbak Feby juga mengkondisikan ya, dengan segala backgroundnya, mengkondisikan, jangan kemudian gelasnya itu kosong, penuh, dibuka tutupnya. Bagus ya, memang harus seperti itu. Secara mental kita harus mempersiapkan diri. Mau melahirkan juga mempersiapkan diri, ya kan? Mau kajian seperti ini, masya Allah. Ini yang saya salut dengan bunda-bunda di Indonesia itu, kalau kajian, masya Allah. Kalau saya di Inggris itu nggak ada satupun video on ya. Kajian saya di Inggris misalkan ngasih di E12 itu nggak ada satupun orang pakai video. Mereka nggak mau pakai video. Walaupun nggak direkam, walaupun nggak masuk YouTube gitu ya. Subhanallah, bisa. Jadi saya ngomong dengan diri saya sendiri gitu. Jadi lebih Beda karakter, beda kebiasaan, Dok. betul, Memang betul, beda. betul. Nah, dan kalau saya semangat itu kalau ngasih kajian di kajian teman-teman Indonesia. di Indonesia itu, karena masya Allah saya bisa melihat wajah-wajah bahagia, ada yang ngantuk, ada yang digodain anak-anaknya, ada yang tadi disuapin sama anaknya, masya Allah gitu ya. Makanya Oke. saya kalau ikut kajian yang di Inggris tuh juga ikut-ikutan off kamera akhirnya gitu. Padahal nggak kebiasaan. Jadi aneh sendiri gitu ya. Oke, yang terakhir itu tadi ya, contoh multitasking itu. Jadi kalau sungguh-sungguh dalam beramal, nggak usahlah dibagi-bagi waktunya. Jadi kalau mau kajian ya ikut kajian, kalau mau dakwah ya fokus satu hal, kalau mau sholat ya fokus itu, kalau mau berdakwah membaca ya, meningkatkan pengetahuan kita ya fokus ke situ ya. Kemudian yang terakhir, meninggalkan hal yang sia-sia. Tadi hadis yang saya sampaikan bahwa di antara kebaikan keislaman seseorang itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Oke, kemudian ini yang terakhir, faktor penyulit di era sekarang untuk being mindful adalah satu, sistem yang sangat mendewakan kebebasan. Ya, kepuasan pribadi, membuat kita fokus pada pencapaian materi saja. Jadi untuk being mindful itu kesulitan karena nggak ada purpose in life. Purpose-nya adalah mengikuti semua apa yang kita inginkan. Berarti kan itu emotional led. Jadi kita dipimpin oleh emosi kita. Saya kok fancy ini ya, saya kok pengen ini ya, pengen bakso, pengen soto, pengen ini, semuanya dibeli. Gitu ya. Akhirnya nggak kemakan, dibuang. Ya, berapa kali kalau puasa Ramadan kayak gitu. Ya kan, karena kita lapar, kondisi lapar, semuanya dibeli. Mikir, oh saya bisa makan ini semua, ternyata enggak gitu ya. Atau semuanya diiyain, Mbak besok ketemu ya, iya, ya itu, oh besok ini ya, iya. Akhirnya apa? Enggak bisa datang ke separuh dari appointment itu, mengecewakan teman, kan gitu. Kemudian yang kedua, kemajuan teknologi itu menjadi distraction yang menauhkan, menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh ya. Ini yang sangat kasihan sekali ya. Dan untuk para ibunda di luar sana, please be mindful tentang ini, karena banyak dari anak-anak kita mencontoh apa yang kita lakukan, termasuk saya sendiri. Ini adalah reminder bagi saya sendiri juga ya, karena kalau mereka itu ada kalau kita selalu ada di gadget misalnya gitu ya, bikinlah. Saya ada teman itu, masya Allah, dia dokter juga, antara jam 6 sampai jam 9 itu dia sudah umumkan kepada semua teman-temannya, I'm not on my phone. Semua telepon itu di off di rumah. Jadi itulah masa mereka itu face to face gitu ya. Jadi kalau dia ditelepon nggak akan ada yang angkat, kalau SMS jangan berharap itu akan dibales. Itu jam 6 sore sampai jam 9 malam. Dia punya jam seperti itu every single day. Gitu. Masya Allah, itu adalah polisi yang bagus sekali di rumah. Kenapa? Karena itu membuat kita jadi present.
gitu ya, dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita. Nggak hanya menjauhkan orang-orang yang dekat, ya kita jauhan tapi dekat karena sering kontak lewat WhatsApp, tapi yang deket-deket malah merasa jauh karena nggak pernah digubris, ya. Kita sibuk dengan handphone kita sibuk dengan apa namanya, laptop kita, gitu ya. Tapi jangan merasa bersalah karena hari ini ikut kajian, gitu ya. Perkecualian. Oke. Yang terakhir adalah godless society, ya, environment, materialistic dan desire orientation itu membuat tujuan hidup manusia itu tidak ada pada level yang rendah dan tidak lagi mulia. Artinya apa? Seperti tadi saya sampaikan, kita dalam kondisi dipimpin oleh peradaban Barat yang sangat mengedepankan kebebasan, ya. Tuhan itu nggak ada perannya sama sekali. Tuhan itu hanya pembuat jam tangan, kayak pembuat jam tangan. He create, you that's it. Tapi dan akhirnya apa? Kita melakukan apa saja sesuai dengan akal kita. Apa yang baik menurut akal kita, apa yang baik menurut desire kita atau hawa nafsu kita, itu yang akan kemudian dilakukan. Ya kan? Padahal dalam Islam tidak diajari demikian. Makanya susah kadang. Karena apa? Andaikan arus itu adalah riak gelombang yang menerjang kita berusaha renang kepada menuju arah yang berlawanan. Sekarang pernah nggak akhwat TV lah coba, ya, jangan dicoba deh, nanti malah ini apa namanya, katut gitu ya. Ada sungai, ya, arusnya ke arah barat, kita renang melawan arus tadi. Kira-kira berat nggak? Berat. Dan itu yang sedang kita alami, gitu loh. Yang mendidik anak dengan kondisi seperti itu, mendidik diri kita sendiri seperti itu jelas berat. Mungkin itu saja. Kalau ada kebaikan itu datangnya dari Allah, kalau ada kesalahan itu dari diri saya pribadi. Aqulu qouli hadza wa astaghfir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.